Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa pada saat ini kita semuanya ya masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah panjang umur, semoga umur kita berkah, amin ya rabbal alamin. Selain itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu. Ya karena kita masih diberikan hidup dibanding saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan waktu untuk memperbanyak mohon ampun, bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah masih memberikan kesempatan ya kepada kita semuanya untuk memperbanyak ya amal atau memperbanyak bekal yang digunakan untuk besok kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita manfaatkan dan harus kita syukuri karena masih diberikan sehat walafiat ini. Ya, sholawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliaulah yang harus kita suri toladani jejak perjuangannya dan jejak akhlakul karimahnya. Dan juga kita mengharapkan ya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita besok di akhirat adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan di dunia ini adalah mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya, video kali ini saya akan membacakan yaitu membacakan komen dari sahabat-sahabat semuanya yang sudah masuk yaitu di WA saya maupun di kolom komentar. Namun sebelumnya ya sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan, saya mohon maaf apabila yang sudah komen belum saya balas, belum saya jawab pertanyaan-pertanyaan ya karena keadaan waktu dan lain sebagainya. Maka mohon sabar. Insya Allah akan saya balas semuanya. Meskipun tidak saya balas lewat video. Namun ada yang harus kita jawab lewat video. Maka kepada sahabat-sahabat yang pertanyaannya, yang kalimatnya hampir sama, itu nanti adalah sudah termasuk terjawab. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah komen. Ayo kita doakan kepada rekan-rekan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah saudara-saudara kami ini, sahabat-sahabat kami ini dimanapun berada yang sudah mendukung channel ini, ya Allah berikanlah sehat walafiat, panjang umurnya, dan mudahkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah yang masih punya hutang, ya Allah berikanlah jalan keluar. Ya Allah mudahkanlah rezekinya sehingga lunas hutangnya ya Allah. Ya Allah yang sakit sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah keluarganya berikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, semoga doa kita bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah akan saya bacakan apa itu yang ada di kolom komen, yaitu yang berasal dari, nah ini rahasia ya, tidak saya sebutkan yaitu berasal dari mana. Ustadz, saat ini saya sedang masalah terlilit utang.
Sangat ingin lunas hutang saya, takut bila sudah dipanggil Allah dalam keadaan masih punya hutang dan diharamkan masuk surga bila belum lunas hutang tersebut. Untuk itu tolong jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Saya sudah saya sudah mengistiqomahkan sholawat namun belum terlihat hilal. Belum terlihat hilal. Terlunaskan hutang saya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya. Jadi ini adalah sahabat ini mohon pencerahannya karena dia masih punya hutang, khawatir besok adalah apabila menghadap Allah sudah meninggal adalah tidak diterima amal-amal lainnya. Ya betul ini ya. Jadi beliau adalah Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi ini adalah jawaban sholawat Jibril sudah ada ya. Ini adalah ya menurut saya ya atau menurut pengalaman ya, menurut pengalaman yang sudah saya lakukan dan juga menurut pengalaman yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang punya hutang. Jadi dalam testimoni itu kan sudah ada banyak sekali ya. Jadi, yang punya hutang banyak ya, yang sudah mentok, ada juga yang itu yang sudah mentok, yang sudah tidak ada yang dijual asetnya, dia hanya mengharapkan ya satu-satunya adalah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hendaknya kita punya hutang itu adalah memang betul-betul niat. Niat yaitu membayarnya, ya niat membayarnya dan juga kita adalah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulang lagi. Karena penyakitnya hutang itu seperti ini, pas dia adalah sulit tidak bisa membayar, itu dia adalah niat saya pokoknya syukur kalau sudah lunas. Namun kalau sudah lunas biasanya adalah ada cobaan-cobaan, ada ujian. Ujiannya apa? Ditawarkan lagi oleh pihak-pihak yang memberikan hutang. Ya, ini ada kesempatan untuk Bapak contohnya, ini adalah bunga yang sangat ringan, apa begitu, pokoknya ditawari lagi. Jadi intinya jangan lagi hutang. Kalau sudah hutangnya lunas itu ya betul-betul kita bertobat, apalagi hutangnya adalah hutang yang tidak baik, hutang riba. Yaitu tahu sendiri, tahu kita semuanya insya Allah bahwa riba itu adalah tidak boleh. Riba itu adalah minta ampun bahayanya luar biasa. Baik yang sudah kita dengarkan dari ustadz-ustadz ya. Jadi yang pertama adalah punya niat apa itu melunaskan, punya niat membayar hutang dan niat ya bersumpah berjanji tidak akan mengulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini sahabat tadi sudah istiqomah mendawamkan sholawat, tetap mendawamkan sholawat. Artinya tetap mendawamkan sholawat itu bagaimana? Memang sholawat ini adalah amal, ya ini mohon maaf ya agak rame ini di dekat dengan dapur ya, rame entah masa apa ini tadi. Yang pertama adalah mendawamkan sholawat. Sholawat yang kita itu paham, yang kita itu bisa. Boleh sholawat yang paling pendek, sholawat Jibril maupun sholawat-sholawat yang lain. Ya, tetap mendawamkan dan kita yakin ya dalam mendawamkan sholawat ini pertama adalah istiqomah, kemudian yakin. Istiqomah itu ya terus, yaitu yakin, kemudian yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sering sudah saya sampaikan, yang mendapatkan pertolongan itu bukan berarti jatuh uang buk, itu bukan berarti begitu. Ada-ada saja Allah itu menolongnya. Ya, itu ada-ada saja jalannya.
Kemudian yaitu sholawat ini, ikhlas, ya, artinya ikhlas itu, ya tidak ditunggu-tunggu, "Wah, ini sudah sekian bulan, ini sesudah sekian hari kok tidak lunas-lunas," tidak begitu. Tetapi kita tetap yakin bahwa akan ada pertolongan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Tahu, Maha segalanya, tahu kapan hajat kita itu adalah doa kita itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin mendapatkan pertolongan, ya, itu. Jadi sholawat, tetap sholawat, yaitu istiqomah, yakin, kemudian adalah, tawakal, diserahkan diri kepada Allah, kemudian adalah ikhlas, tidak dihitung-hitung kapan itu tandanya ikhlas, dan tetap sabar. Nah, kemudian selanjutnya adalah beristighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mohon ampun, karena dengan dosa-dosa kita inilah semuanya yang menyebabkan macet, ya, istilah mobil itu yang menyebabkan macet itu adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Memang sholawat itu juga menghapus dosa kita. Karena satu sholawat itu adalah dibalas oleh Allah 10 kebaikan, 10 dosa kita. Tetapi saking banyaknya, ya, manusia ini punya dosa, ya, bukan, ya, siapa saja itu adalah dosanya banyak, memperbanyak istighfar. Yang pernah saya lakukan itu adalah membaca istighfar 100, terus membaca sholawat 100, terus berdoa. Terus lagi begitu, membaca istighfar 100, membaca sholawat 100, terus berdoa. Nah, jadi kalau sholawatnya mencari, kalau saya adalah sholawat Jibril. Meskipun sholawat-sholawat lain ya tetap kita dawamkan sesudah sholat itu, walaupun 10 ya sholawat mujiat, sholawat Ibrahimiyah, yaitu tetap kita baca terus. Kemudian meskipun kayak apa, ya, artinya susah kita, ya, mengenai hutang tadi, ya, memang namanya orang punya hutang, apalagi kalau sudah jatuh tempo, ya. Jadi namanya punya hutang, ya, memang tidak terbayang kita susahnya itu, ya. Jadi tetap bersyukur. Nanti kita tetap bersyukur, jangan malah ada yang SMS di sini yang lewat, kolom komen tadi, "Saya tidak sampai hati kalau menengok masa depan anak-anak saya, yaitu saya sangat sedih." Ya, masa depan itu bukan kita saja yang menentukan, kita hanya ikhtiar. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu adalah Maha Tahu. Jadi tidak terlalu memikirkan nanti kalau saya tidak punya, kalau aset saya jual, kalau itu bagaimana anak kita. Ya, manusia itu hidup di dunia itu adalah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya boleh-boleh saja memikirkan masa depannya, tetapi jangan terlampau terlampau menyiksa diri. Jadi ya itu tetap bersyukur. Apa yang kita syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di sisi lain kita berat masih menanggung hutang, tetapi di sisi lain alhamdulillah keluarga kita utuh. Nah, itu yang kita syukuri. Ya, keluarga kita utuh, tetap kita hidup damai satu rumah dengan istri, dengan anak, ini kita syukuri. Kemudian ditengok juga, alhamdulillah semuanya sehat, istri sehat, kita sehat, anak-anak kita sehat. Maka nengok kanan dan kiri, nengok kanan dan kiri, coba nengok itu. Si A itu memang tidak punya hutang, tetapi sekarang adalah keluarganya berantakan. Nah, itu ditengok, ini si A adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit sudah sekian tahun belum sembuh. Alhamdulillah keluarga kita, nah, itu yang perlu disyukuri. Jadi tetap banyak bersyukur, kemudian yang terakhir adalah tetap bersedekah. Bersedekah. Ya, lah apa yang dibuat sedekah? Sedekah menurut kemampuan kita. Jadi umpama punya duit
itu sebanyak 500.000 tetap disisihkan sekian persen untuk sedekah. Kalaupun tidak ada duit sama sekali, ya kita tetap berusaha sebaik-baiknya. Ya, berusaha cara berbicara, kemudian tingkah lakunya, bersedekah, menyisihkan duri di jalan itu juga termasuk sedekah, senyum juga termasuk sedekah. Kemudian kita harus punya di dalam hati bahwa semuanya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian yang harus kita hadapi. Jadi yang pertama tadi adalah saya ulangi, kita ya menjawab sahabat yang saya bacakan tadi, yang pertama adalah, eee, kita berniat sungguh-sungguh untuk melunasi hutang dan berazam tidak akan pinjam lagi. Kapok istilahnya ya, bukan nanti kalau ada malah pinjam lagi, bukan begitu ya. Kemudian mendawamkan sholawat, kemudian mendawamkan istighfar, memperbanyak sholawat, istighfar, kalau kalau apa itu tidak harus di atas sajadah saja. Ya kalau di atas sajadah memakai dihitung ya nggak masalah, dapat 10.000 sehari semalam, tetapi sambil aktivitas adalah selalu membaca sholawat. Insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu berusaha terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin baik, semakin, sehingga kadang itu sudah lupa apa yang terjadi itu. Sudah lupa apa yang beban kita itu, sudah merasa ringan, walaupun tidak punya hutang itu sudah bisa apa itu, tidak terlalu berat rasanya. Jadi mendawamkan istighfar, sholawat diperbanyak, kemudian rasa syukur, kemudian tetap bersedekah. Itulah yang jawaban yang saya sampaikan kepada sahabat ya, cara-cara untuk melunasi hutang, yaitu dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah sahabat tadi ada juga yang bilang sudah mentok, sudah tidak ada yang kita jual. Tetapi kita adalah tetap bersolawat, jangan putus asa. Yang penting adalah jangan putus asa, jangan mengeluh, hadapi dengan baik. Kemudian juga memikirkan bahwa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak kita sendiri. Allah memberikan beban ini sesuai dengan kemampuan. Ya, itu Allah memberikan beban sesuai dengan kemampuan, dan juga sesudah ujian pasti akan mendapatkan kebaikan ya. Tidak ada perjuangan itu yang sia-sia. Yang penting adalah tidak berputus-putus asa. Nah itu ya, jadi sesudah hujan itu sudah jelas akan kemarau, akan panas, sesudah naik akan turun, sesudah datar ada turun, ada naik. Itu adalah perjalanan hidup. Itu diantaranya jawaban saya, semoga sahabat-sahabat semuanya mengerti ya, kita memang agak berputar-putar kadang yang mengerti apa yang saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya yang masih punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ya, cepat lunas hutangnya, amin amin ya rabbal alamin. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan selamat iya iya dicoba, jangan hanya saya sudah selamat, jangan dicoba, diamalkan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.